Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah pada hari kemenangan ini kita tetap selalu istiqamah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu berupaya menjalankan apapun yang diperintahkannya dan menjauhi apapun yang dilarangkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada dua perasaan yang kita rasakan pada pagi kemuliaan dengan kemenangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Rasa bahagia karena kita dipertemukan dengan Idul Fitri setelah perjuangan berat melalui kehidupan penuh dengan keberkahan di bulan Ramadan. Perasaan yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada rasa sedih karena kita berpisah dengan bulan yang membuat kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang kita yakini menjadi jembatan dan wasilah kita untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, fa idza faragta fansab. Ketika berlalu satu ibadah putaran Ramadan, maka lanjutkan untuk melakukan tindakan-tindakan ibadah yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan tentu itu semuanya hanya untuk kembali dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berakhirnya Ramadan dan ketemunya kita dengan bulan Syawal, bulan kemenangan ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, merupakan pemicu bagi kita untuk selalu membumikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah, dengan penuh totalitas. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan Allah kemudian lanjutkan dengan firman-Nya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah tipu daya syaitan. Karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kata-kata kafah itu bisa bermakna 4 hal. Kafah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masuklah ke dalam Islam dengan totalitas. Totalitas yang pertama adalah totalitas untuk mengamalkan setiap ajaran apapun yang Allah turunkan. Setiap syariat apapun yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Kita harus waspada, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jangan sampai kemudian kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kemudian engkau beriman hanya kepada sebagian Al-Qur'an saja dan kemudian engkau ingkari ajaran yang lain? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan itu di antara kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil 'adzab. Dan kemudian ketika pada hari kiamat Allah akan kembalikan mereka kepada sekejam-kejamnya siksaan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah akan pernah lalai terhadap apapun yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat ini memotivasi kita agar kita total di dalam mengamalkan setiap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada terkadang kita bersyariat di saat kita sholat. Kita menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kita sholat. Di saat kita berpuasa, kita yakinkan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum tentu di saat kita berdagang. Belum tentu pula di saat kita bermuamalah dalam kehidupan bertetangga. Bahkan dalam berpolitik kita lebih sering melakukan kecurangan dan kebohongan. Seakan-akan berpolitik itu bukan bagian dari agama. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Al-Quran itu turun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk untuk setiap tindakan kita. Dari kita lahir sampai kita hidup dan berkembang dalam kehidupan dunia, sampai akhirnya kita masuk ke dalam liang lahat, bahkan dalam kehidupan di alam kubur, bahkan setelah itu semuanya diatur oleh Al-Quran dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita semenjak bangun dari tidur sampai melakukan semua aktivitas, sampai sebelum tidur bahkan tidur kembali, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas itu berarti mengamalkan semua apa yang Allah ajarkan, mengamalkan semua apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Totalitas yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, adalah totalitas untuk mengamalkan apapun yang Allah turunkan di setiap tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap kemaksiatan yang engkau lakukan dengan kebaikan yang itu bisa menghapus dosa dari kemaksiatan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah siapapun di antara manusia dengan muamalah dan pergaulan yang baik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berarti bahwa dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab terhadap keislaman kita. Istighfar kita, taubat kita, derai tangis kita jangan sampai hanya muncul di saat kita berada di Masjidil Haram. Jangan sampai kedekatan kita kepada Allah hanya ketika kita berada di Masjid An-Nabawi. Tapi ketika berada di luar kedua tempat mulia itu, kembali kita tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kepada Allah jikalau kita berada di masjid, tapi ketika di pasar kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di kantor, di tempat kita bekerja, na'udzubillah, jangan sampai kemudian kita melupakan tuntunan-tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dimanapun kita berada, syariat Allah harus tetap kita amalkan. Kejujuran tetap kita tunjung tinggi dan kita bawa dimanapun kita berada. Sebagaimana di negeri manapun, disitulah kita harus selalu menjunjung tinggi etika, tutur kata, akhlakul karimah, adab-adab, dan syariat yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Totalitas yang ketiga, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, adalah totalitas dalam mengamalkan Islam ini di setiap waktu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jangan sampai kita menyembah Allah pada waktu-waktu terbatas saja. Jangan sampai kita duduk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya di hari Jumat. Ketika Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita tidak mengingat Allah. Begitu pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhnya saf-saf masjid kita, terisinya donasi-donasi, infak, sedekah dan zakat. Rajinnya kita duduk dalam majelis-majelis ilmu. Jangan sampai hanya terbatas pada bulan Ramadan saja. Karena kewajiban untuk menegakkan syariat ini bukan hanya di bulan Ramadan. Bahkan buah dari Ramadan itu harusnya kita petik dan kita pertahankan di bulan Syawal. Kita tingkatkan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, tetap dengan Ramadan kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pada bulan-bulan selanjutnya. Setiap waktu totalitas untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafah di semua waktu kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sering berjanji dan bersumpah atas nama waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, mereka-mereka yang tidak merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah mereka yang di setiap saat istiqamah dalam keimanannya, istiqamah dalam amal salehnya, istiqamah dalam selalu bertawasi, berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, walillahil hamd. Totalitas yang terakhir adalah totalitas untuk mengamalkan syariat ini di segala kondisi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam golongan ancaman Allah di surat Az-Zumar pada ayat yang ke-8. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih." Manusia itu ketika ditimpakan kesedihan, dia angkat tangannya, dia berdoa, dia bersandar kepada Tuhannya meminta. Thumma idza khawwalahu ni'matan minh nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Tapi ketika Allah sudah gantikan kesengsaraannya dengan kebahagiaan, dia lupa dengan apa yang pernah ia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya.
Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih. Bahkan kemudian dia mensekutukan Allah, menyesatkan jalan hidupnya sendiri dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang-orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad, tamatta' bi kufrika qalilan, nikmati kekufuranmu sedikit saja, innaka min ashabin nar, karena selanjutnya engkau akan menjadi penduduk neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jangan sampai kedekatan kita kepada Allah hanya ketika kita sakit. Ketika tertimpa masalah numpuk, segala permasalahan hidup numpuk dalam kehidupan kita, kita ingat Allah. Khusyuk kita salat, berdoa sampai menangis. Tapi ketika Allah ganti kesengsaraan itu dengan rasa senang, dengan sehat, dengan kebahagiaan dan kesejahteraan, terkadang kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Padahal menyembah Allah, berbakti kepada Allah, bahkan berdoa itu harus setiap saat. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda asy-syada'id wal karbi falyukthir ad-du'a fir raha. Barang siapa yang ingin doa-doanya Allah kabulkan di saat kesengsaraannya, maka hendaklah ia memperbanyak untuk berdoa kepada Allah di masa senangnya. Maka setiap mukmin muslim harusnya tambah getah berdoanya, tambah khusyuk salatnya, tambah istiqamah zikirnya ketika dia sehat, ketika dia senang, ketika dia bahagia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan engkau ikuti langkah-langkah tipu daya syaitan. Hari ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, setelah 1 bulan syaitan dibelenggu, terbebas hari ini. Maka jangan sampai tipu daya syaitan mendatangi kita dan membuat masjid-masjid kita kembali kosong. Membuat kotak-kotak amal infak kita kembali berkurang donasi dan jumlah nominalnya. Kembali sepi majelis-majelis ilmu kita. Maka kita harus selalu mewaspadai godaan dan bisikan rayuan syaitan. Karena syaitan itu bisa saja datang dari segala penjuru. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 17. Syaitan juga bisa datang seakan-akan dia menjadi motivator handal. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di surat Al-A'raf pada ayat yang ke-21. Syaitan dan iblis pun bisa membungkus racun dengan bungkusan madu sehingga tidak terlihat dia adalah sebuah racun yang mematikan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Toha ayat yang ke-120. Dan syaitan pun bisa membuat perintah-perintah Allah begitu berat untuk kita laksanakan, sedangkan larangan-larangan Allah begitu ringan untuk kita langgar dan kita lakukan larangannya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka mari pada kesempatan mulia di hari penuh dengan kemenangan, setelah Allah berikan keistiqomahan kita di bulan Ramadan, kita lanjutkan keistiqomahan ini, kita lanjutkan totalitas dan kafah kita dalam berislam di 11 bulan selanjutnya, sampai akhirnya Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنتك النعيم. أدخلنا جنتك الأبرار، أدخلنا جنتك الفردوس، أدخلنا جنتك النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.